ya abnai. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Tidak lupa juga kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Taib, nabda'u sana biqiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang sel. Menurut pemahaman kalian, bagaimanakah sel itu? Atau mungkin seperti apakah sel itu? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup itu berupa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sel berdasarkan ukurannya, dia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu uniseluler, yang kedua multiseluler. Uniseluler itu berarti bersel satu atau sel tunggal. Dia terdapat pada mikroorganisme, contohnya amuba, bakteri. Sedangkan multiseluler itu dia berarti bersel banyak. Nah, contohnya pada manusia dan juga hewan. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel itu ada banyak dan beberapa contohnya yaitu ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada membran sel, ada dinding sel, nukleus, lisosom, ribosom. Nah, itu bagian-bagian sel. Nah, sekarang seperti apa struktur dan fungsi dari masing-masing bagian sel? Simak video ini dan slide berikut ini. Di sini kita akan belajar mengenai yang pertama pengertian sel, yang kedua sejarah perkembangan sel, yang ketiga struktur dan fungsi sel, yang keempat bagian komponen sel. Yang pertama pengertian sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang terkecil, yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal. Contohnya pada mikroorganisme seperti amuba dan bakteri. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Contohnya pada manusia dan juga hewan. Sejarah perkembangan sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1965 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Pada tahun 1810 sampai 1882,
Matthias Kleiden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukanlah sel. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun tersusun atas sel. Kesimpulan dari hasil penemuan Kleiden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu eukariotik dan prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum, karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariot. Setiap prokariot merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Sedangkan eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariot adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Baiklah, sekarang coba kalian baca tabel perbandingan sel prokariot dan eukariot. Sekarang kita membahas bagian komponen sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel dan mencegah agar sel tidak pecah. Mari kita simak bersama video berikut ini. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama makhluk hidup berlangsung di sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Berikutnya ada inti sel atau yang biasa disebut dengan nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat berada di tengah-tengah sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Sekarang, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma granuler atau retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma agranuler atau yang biasa disebut dengan RE halus.
Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau sebagai alat transportasi zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Sekarang kita bertemu dengan ribosom atau ergastoplasma. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter, yang berarti hidup sendiri terpisah. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein. Dan lendir maka disebut organel sekresi. Sekarang kita bertemu dengan mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpanan enzim pencernaan seluler. Vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar, berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah tonoplasma. Plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Yang terakhir ada sentrosom. Pada sentrosom ada struktur yang berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Sekarang kerjakanlah tugas berikut. Buatlah dengan menggunakan tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sertakan juga dengan gambarnya.